Selamat siang Ibu. Siang, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya izin konfirmasi apakah ini benar dengan Mimate? Iya betul Mas, itu dengan saya sendiri. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Sandi Kali Pangestu sebagai ahli gizi di Puskesmas ini. Baik, selanjutnya sebelumnya apakah Ibu tahu alasan Ibu dirujuk ke ruang konseling ini? Tadi saya habis dari dokter Mas, terus saya dirujuk ke sini. Baik, selanjutnya dengan Ibu dirujuk ke sini kita akan berdiskusi terkait tentang permasalahan yang Ibu alami dan yang ingin Ibu sampaikan. Kemudian hasil dari situ kita akan membuat kesepakatan diet yang akan kita sepakati bersama. Kalau Ibu berkenan. Berkenan Mas. Baik, selanjutnya Ibu izin berkonfirmasi apakah tadi Ibu melakukan pengurangan berat badan seperti tinggi badan, berat badan, terus mengurangi tingkat lengan atas. Iya Mas, tadi saya sebelum ke sini periksa berat badan, tinggi badan, sama ukur lengan atas Mas. Baik, Ibu izin bertanya, berat badan Ibu sebelum hamil itu berapa ya? Saya sebelum hamil itu 81 kilo Mas. Baik, izin konfirmasi berdasarkan dari hasil pengukuran tadi diperoleh bahwa berat badan Ibu yang sekarang adalah 84 kg, benar? Betul Mas, Terus 84,3 hasil kg. tinggi badan Ibu adalah 150 cm. Betul Mas. Kemudian hasil pengukuran nilainya 33,5 cm. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke data hasil biokimia. Diperoleh bahwa hemoglobin Ibu adalah 13,7. Apakah benar? Betul Mas. Baik, selanjutnya dari hasil tensi Ibu tadi diperoleh bahwa tensi Ibu berada pada angka 125/77. Betul. Iya. Baik. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya terkait makanan yang dikonsumsi Ibu selama sehari-hari itu ada apa saja ya? Seperti Ibu makan biasanya sehari berapa kali? Saya biasanya makan 3 kali sehari Mas, pagi, siang, sama sore. Terus saya makannya nasi putih, terus roti, mie, ubi, gorengan. Terus kadang saya juga konsumsi buah sama sayur. Sayurnya biasanya sayur bening, sop, terus sop brokoli, sop daun katu, tumis kecambah, sama tumis buncis. Untuk dari lauk hewannya Ibu konsumsi apa saja ya? Kalau lauk itu saya konsumsinya telur sama tahu tempe Mas. Jadi untuk frekuensinya berapa sering dan berapa banyak ya Mbak? Kalau telur itu biasanya saya sehari sekali, tahu sama tempe itu sehari 3 kali Mas. Biasanya cara masaknya digoreng ya Mbak? Kalau saya lebih seringnya telur digoreng, kalau tahu saya dibacem, terus juga digoreng atau dibikin kayak tahu bulat gitu Mas. Itu data makanan Ibu sehari-hari. Baik Ibu, selanjutnya saya izin bertanya apakah ada pantangan atau makanan yang Ibu hindari selama hamil ini? Kalau selama hamil ini saya menghindarin nanas muda, nangka, durian, sama rambutan Mas. Baik, selanjutnya bagaimana dengan aktivitas Ibu sehari-hari ini? Kegiatan Ibu sehari-hari bagaimana? Saya itu kan ibu rumah tangga ya Mas, jadi saya aktivitasnya menyapu, mencuci, masak, terus bersihin rumah juga. Selain itu saya juga antar jemput anak saya Mas. Baik Ibu, berdasarkan dari pemaparan hasil Ibu tadi diperoleh bahwa data biokimia Ibu tadi untuk hemoglobinnya masih berada di batas normal, kemudian tensi Ibu masih berada di angka normal. Tetapi dari hasil tersebut pemeriksaan tinggi badan dan berat badan untuk ukuran Ibu tersebut masih dikatakan Ibu berada dalam kategori obesitas Ibu.
Selanjutnya dari hasil dari makanan yang ibu konsumsi sehari-hari itu sudah cukup baik ibu, tapi untuk variasi makanannya bisa ditambah seperti sayur-sayurannya kan ibu jarang konsumsi, itu bisa dikonsumsi setiap hari untuk sayurannya. Kemudian apakah ibu ada keluhan lain? Saya sering kalau telat makan sering asam lambung mas. Sama ibu gitu ya bu. Baik ibu, kan ibunya sering konsumsi goreng-gorengan gitu kan tidak baik bu, mengingat berat badan ibu juga sudah dalam kategori obesitas. Mungkin itu bisa diganti dari cara pengolahannya seperti direbus atau menguranginya bu. Jadi seperti itu. Kemudian apakah ibu bersedia memilih yang pola makan seimbang seperti jadwalnya teratur atau mengganti cara pengolahannya, kemudian aktivitas ibu ditingkatkan, ibu lebih pede dan suka yang mana ya bu? Kalau saya kayaknya lebih senang di itu deh mas, aktivitasnya ditambah. Kan kayak ibu sedang hamil, mungkin aktivitas ibu yang bisa contoh seperti berjalan ringan ibu, tidak boleh melakukan hal yang terlalu capek, berjalan santai saja 30 menit itu sudah cukup. Dan tapi ibu juga perlu membatasi dari pengolahan makanan tadi seperti yang gorengan perlu dibatasi atau dikurangi ibu dan mengganti cara pengolahannya. Kemudian seperti konsumsi sayur tadi, ibu kan jarang banget kan konsumsi sayur, itu bisa ditingkatkan ibu untuk konsumsi sayur itu boleh setiap hari. Nah ibu, apakah ibu bisa mengulang hasil dari diskusi kita yang tadi terkait permasalahan ibu seperti apa saja yang tidak boleh, yang bisa dirubah? Kan tadi kan saya itu ya mas, lebih milih ke nambah aktivitas. Saya kan juga sedang hamil, berarti aktivitasnya nggak boleh terlalu berat. Berarti contohnya saya tuh bisa nambah ke jalan sehat itu aja, tapi dengan yang masih normal. Terus Dari segi makanannya tadi bagaimana? kalau dari makanan kan saya termasuknya obesitas ya mas, jadi teknik pengolahannya mungkin bisa diganti dari digoreng ke dikukus, terus juga bisa mengurangi frekuensinya seperti tidak boleh sering-sering konsumsi goreng-gorengan. Baik ibu, pemahaman ibu sudah cukup bagus, cukup meningkat. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup mas dari saya. Jika begitu, apakah untuk sesi konseling selanjutnya untuk memantau dari aktivitas ibu terus berat badan ibu itu, apakah ibu ingin membuat jadwal di tanggal yang sama seperti ini atau ibu berkenannya di hari apa atau tanggal apa untuk bulan depan? Kalau tanggal yang sama aja gimana mas, kebetulan saya bulan depan juga cek kandungan lagi ke dokter. Oke baik, tidak apa-apa, nanti bisa kita koordinasi juga. Oke baik ibu, jika ibu berkenan untuk melakukan sesi konseling pada bulan lagi, mungkin ibu bisa menghubungi nomor saya ini untuk terkait bertanya-tanya tentang permasalahan yang ibu hadapi atau kendala yang ibu hadapi agar ibu mudah untuk berkonsultasi. Saya izin foto nomor WA-nya ya mas. Terima kasih ya mas. Baik ibu, cukup kalau begitu cukup sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih ibu sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk melakukan konseling hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangannya. Sekian ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya mas. Sehat-sehat bu.